Berziarah ke rumah, ke kuburan orang tua sendiri. Berziarahlah ke kuburan Wali Songo yang sudah jelas. Dan ziarah kepada guru-gurumu yang ngajari Abah Tasa itu lebih mahal. Kunjungi guru-gurumu, mulai yang SD sampai yang profesornya kunjungi. Mereka jelas ada meninggalkan sesuatu di badan kita kan, di otak kita. Ilmu-ilmu, pesan-pesan, nasihat-nasihat itu jelas lebih berkah, dan saya kira guru-guru kita semua juga mendoakan kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jajang Jahroni Channel dan selamat berjumpa kembali. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Kiai Haji Syarif Rahmat, atau saya manggilnya Kang Syarif aja. Ya, biar Kang Syarif asli Garut, Ciamis, dan kita ngobrolin ini Kang. Yang lagi rame nih. Ya, dengan tujuan ya kita bukan memperkeruh suasana ya, tapi kira-kira kita kasih tahulah ke publik apa sih yang terjadi gitu. Kita kan sangat prihatin ya, ada namanya baklawinisasi makam. Itu apa sih Kang? Iya, pertama sebelum saya jawab pertanyaan tadi, perlu saya sampaikan juga kepada pemirsa dan juga kepada Profesor Jajang khususnya, bahwa pembicaraan tentang indikasi pengaburan sejarah atau pemutarbalikan sejarah itu sudah kita bahas di sini, di kampus ini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Jadi mungkin akan baik bahwa pembicaraan tentang ini tidak dikait-kaitkan dengan polemik nasab ya, karena memang kita sudah lama dan ini ada buktinya ini. Mungkin Profesor juga belum punya ya. Ini bukti bahwa kita sudah membahas tentang pemalsuan makam kian marak nih. Ini dalam seminar nasional kerjasama antara Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga dan anak-anak mahasiswa UIN tahun 2015. Kita mendatangkan tiga pakar sejarah, Profesor Mansur Surya Negara, Profesor Dr. Agus Nyoto, dan Babeh Haji Ridwan Saidi. Jadi pembicaraan tentang adanya makam-makam palsu, ada sejarah yang diputarbalikkan, kita pada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga sudah bicara tahun 2015. Nah, kalau keramaian masalah nasab itu baru tahun 2023. Jadi ini supaya menjadi maklum adanya. Gitu. Nah, menjawab pertanyaan dari Profesor Jajang bahwa apa sih yang dimaksud dengan baklawinisasi? Jadi secara umum bahwa perubahan nama-nama tokoh dan makam itu memang belakangan dijadikan semacam Balawi semua. Balawi semua. Ya, semua. Dulu misalnya kita sudah juga menemukan, kita mulai dari masalah daerah dulu ya. Misalnya ada daerah Kang. Dari mana? Daerah-daerah ya. Ini di Jakarta itu ada nama daerah yang namanya Paseban. Gitu. Kan ada sabab burutnya atau kenapa disebut Paseban? Asalnya itu Pasebaan. Seba itu tempat pertemuan dengan raja. Dan itu juga disampaikan oleh Gus Dur di dalam karya tulisnya ini, pada halaman 45 di buku ini ya. Nah ini bukunya Misteri Kata-Kata Gus Dur. Ini disebutkan bahwa Sultan Agung sebagai Sultan Mataram pernah menyerang Belanda di Batavia. Ada tempat yang namanya Paseban, nyembah raja, tempat persinggahan Sultan Agung. Seba kan bahasa orang, bahasa Sunda kan. Jawa juga kanggo sebo mengko sore, pertemuan menghadap raja. Jadi Paseban itu diambil dari nama tempat pertemuan raja. Tetapi menarik, ada seorang Habib itu. Nah, ini bukunya. Ya, mencantumkan di sini
pada halaman 681, Alwi bin Sa'ad bin Abdurrahim Basyaiban, Pangeran Magelang pada tahun 1873, terkenal seterusnya. Cucu-cucunya menggunakan nama gelar Jawa. Salah seorang di antara mereka dahulu pernah tinggal di Jakarta, di kampung dekat sebuah jalan yang dikenal Jalan Paseban, yang berasal dari kata Basyaiban. Basyaiban. Dan Basyaiban itu adalah juga Balwi. Balwi. Bagaimana sebuah buku besar, karya seorang ulama besar, masih juga mau mengubah nama daerah yang asalnya Seba itu bahasa Jawa, kok jadi nama klan mereka. Nah, ini menarik ini kan. Belum yang lain nanti kan. Daerah-daerah lain yang kemarin sempat kita dengar juga kan ada juga ya. Orang Baduy kalau setiap tahun itu kan ketemu Bupati Rangkas Bitung, Bupati Lebak. Lebak kan. Namanya Seba. Itu dia Seba, kan? Betul. Bahasa orang betul. Ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Betul. Bahasa Sunda kuno. Ya kan? Itu kan artinya namanya kira-kira kirata bahasa. Ya kan? Tapi kenapa kok berani-beraninya? Ada target apa kan gitu masalahnya? Betul. Asal ini kayaknya cocok nih. Masuk. Gato entuk Gato entuk. Terus? Ya itu nama itu ya. Kan di Jakarta juga ada namanya yang dirubah-rubah supaya jangan diambil juga. Ada dulu Raja Mataram, jadi Matraman. Ya kan itu masih utuh. Matraman. Sebab nuzulnya, sebab urutnya masih jelas. Kemudian di sini juga ada apa namanya Panglima Perang Wiraguna. Wiragunan. Jadi Ragunan. Oh, Ragunan itu Wiraguna ya? Wiragunaan. Iya, Wiragunan. Nah, seperti sekarang kan di Jogja ada tempatnya Pak Prabowo Sutejo, jadi Prabowo Sutejan. Jogokaryo, Jogokarian. Ya, itu seperti itu kan. Dan di sini juga ada namanya Limo. Itu aslinya Panglimo. Limo di Depok. Itu Panglimo. Oke. Nah, itu kan masih bisa dilacak lah ya gitu Prof ya. Nah, tinggal yang jadi masalah kita sekarang adalah Pitung. Nah, apakah Pitung itu bahasa Cina atau bahasa apa? Tapi ada orang yang menduga tapi tidak mengklaim, baru menduga. Jangan-jangan Pitung itu bahasa Jawa. Pitung Puluh, Pitung Awu, Pitung Atus kan. Itu masuk akal karena apa? Dulu ngelurugnya pasukan Mataram kan ke Jakarta bareng dengan dari Banten itu. Nah, tapi sampai sekarang belum ketemu. Kita tidak boleh juga mengklaim, tapi mirip-mirip itulah. Tapi itu kan nama-nama orang Sunda atau Banten kuno itu begitu kan, Angke misalnya. Kan Tubagus Angke. Pitung. Iya. Tubagus Pitung gitu kan. Nama-nama orang Betawi kuno ada polanya seperti itu kan? Karena Betawi kan dibangun pertemuan antara Jawa dengan Banten kan? Iya. Babet itu kan? Iya. Iya, Banten Betawi. Bahasa Betawi kalau yang sebelah utara biasanya mirip-mirip dengan bahasa Jawa, dan dari timur terus lewat Pantura sampai ke Banten itu Jawa semua kan? Betul. Ya, sampai hari ini. Ya. Biro, pira kan? Ya. Sire, siro, sira. Itu masih sama satu bahasa. Terus? Nah, kemudian juga naik nih belakangan Priok. Itu kan diklaim sebagai nama daerah yang dihubungkan dengan cerita fiktif Habib Hasan Al-Haddad. Karena ceritanya itu di situ ada Priok, tempat anak nasi dia gitu kan. Dan saya tanya Bang Ridwan Saidi, nama Priok itu Tanjung Priok sudah ada sejak abad kedua, sedangkan si Habib ini kan baru abad ke-19 gitu. Nah ini kan ada semacam apa ya, mencoba, yaitu tadi kira-kira sudah nyata. Apa sih tujuannya? Mungkin supaya daerah itu dikesankan bahwa yang membuka daerah itu adalah orang tersebut. Beda dengan condet. Kalau condet bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan bahwa nama itu terambil dari putranya Diponegoro, yaitu Pangeran Jonet. Sekarang makamnya ada di Karet di Bogor. Anak cucunya ada di situ,
Dan mereka bercerita Pangeran Jonet dulu kan menikah dengan wanita Cina, tinggalnya di Mataraman karena memang keluarga Mataram kan. Kemudian bertaninya di Condet itu, bertani salak. Makanya sampai hari ini salak Condet, dan salak Condet itu salak dari Jogja itu Sleman. Kan itu masuk di akal kita. Ya. Meskipun keluarga di Ponorogo tidak mengklaim, hanya asal tahu saja bahwa nama Condet itu asalnya adalah nama dari Pangeran Jonet. Dan hari ini keluarganya masih ada. Dulu Bung Karno waktu hidup sering ke makamnya di sana. Gitu. Nah itu, tetapi nampaknya karena di Jakarta ini dirasa aman, maka daerah-daerah lain kemudian juga meniru, membuat makam-makam baru. Gitu. Makam baru. Saya kan alhamdulillah dengan berkah undangan ngaji di beberapa tempat, karena kebiasaan saya kan menyempatkan diri untuk mencari makam-makam orang soleh untuk kita ziarahi, kita mendoakan dan kita berdoa kepada Allah. Ketemulah beberapa makam yang diduga memang dipalsukan. Misalnya di Kota Waringin Barat. Di sini sudah saya cantumkan juga. Di Kota Waringin Barat itu di dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya berziarah ke sana, bertemu dengan juru kuncinya, ngobrol. Di situ ada makam tokoh ulama besar dari utusan dari Demak, namanya Kiai Gede. Nah, lalu seseorang karena memuliakan beliau mengadakan haul masih Kiai Gede. Tapi sekian tahun kemudian ada beberapa Habib dari sebelah sana dirubah namanya, sekarang sudah menjadi Habib Assegaf. Mungkin kalau Profesor berkenan juga bisa saya telepon sekarang orangnya. Orang yang mengadakan haul pertama. Haul pertama, dia panitianya, dia mengadakan, yang sekarang kemudian diambil alih oleh orang-orang itu, kemudian diganti namanya. Saya bisa telepon orang itu, mungkin bicara sekarang juga, itu mungkin menarik ya. Kalau bisa dicoba boleh, supaya Profesor langsung berbicara dengan beliau, karena saya anggap ini penting ya. Penting, sangat penting. Tapi ini Kang, jelas-jelas ya, ada beberapa makam tua. Ya kalau orang kampung ya sama makam, atau kita lah ya, secara umum sama makam itu kan biasa aja, ya kan, ziarah segala macam. Semakin tua itu kan makam ya, keluarganya nggak ada, ya udah jadi makam tua, kita nggak tahu ini siapa gitu kan, kecuali makam-makam tertentu gitu ya. Kalau ada keluarganya dibuat dibuat sungkup lah segala macam gitu kan, kijing gitu kan. Ini makam-makam tua itu justru, wah ini makamnya Habib apa gitu kan, kemudian dibuat semacam pendopo lah apa gitu kan. Saya melihat itu memang beriringan dengan pengembangan ideologinya. Misalnya anggapan bahwa kalau datang ke kubur tuh begini gitu kan, terutama kubur anak cucu Nabi. Ketika orang sudah berkeyakinan seperti itu, kan tinggal barangnya. Jadi istilahnya kita iklankan bahwa kalau Anda sakit maka makanlah kapsul lah ini kapsulnya gitu. Jadi orang sudah langsung otomatis membelilah. Saya lihat itu berbarengan. Makanya antara ceramah di panggung dengan kegiatan di kuburan itu berbarengan. Nyanyi-nyanyian yang dibuat juga digiring ke sana semua. Gitu lah. Apa nyanyiannya kayak apa? Misalnya natawassal bil hubaba gitu kan. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi. Ada juga, saya juga baru sadar belakangan karena saya senang dengan gambus-gambus kan. Salatullah ala tuhal yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah kepada Nabi Muhammad orang Yaman. Kita kan nggak sadar selama ini. Salatullah ala tuhal yamani. Itu dijanjikan sama Suraya, istrinya Habib Fad'ah kalau ada sana. Nah ini kan kita tiap hari
Ya, ya. Nah sekarang juga anak-anak kan putar, oh ya tarim kan, Ya, tarim. kan digiring dulu ke situ. Betul, betul, betul. Setelah terbentuk mindsetnya bahwa itu hebat, Ya, lah mereka tinggal digiring. ya, ya. Luar biasa ya. Itu. Ini Habib-Habib ini kok. Jadi ada gerakan sistematis gitu ya. Tuh, sekarang. Hah? Ada ideologinya, ada juga prakteknya kan. Betul. Untung ketahuan gitu ya. Ah itu dia. Makanya saya 2015 itu, Prof, saya sudah mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Kita yang biasanya ke kuburan itu tahlilan kan, ini diganti dengan nyanyian kan. Atainakum wazurnakum ya. Salamullah ya sadah. Salamullah yaksakum kan, itu sekarang di kubur-kuburan kan ada pantun itu kan, ada syair itu. Ya, di makam kakek saya juga sempat ada di Jogja itu. Gimana syairnya? Salamullah yaksakum itu apa sih? Salamullah ya. Yaksakum. Saya pernah ngelihat ada syair apa-apa. Kafanil alain rusu fakhran. Ah coba itu. Wa apa ya? Kafani al alain rusu fakhran. Wa Mungkin pemirsa perlu dijelaskan tuh makna kafani itu fatran. Fakhran. Cukuplah Idrus sebagai kebanggaan kami ya, gitu. ya, ya. Ah ini luar biasa ya. Tanjung Priok itu saya pernah ngelihat kuburan kafanil alain rusu fakhran. Masya Allah. Semakin dibawa ke sana ya. Itu kalau di makam di apa? Kakek di Jogja. Iya, kebetulan kakak saya kan Patok Negoro. Kakek ini? Iya, Patok Negoro tuh yang punya tanah perdikan dari raja. Oke. Patok Negoro Dongkelan itu lalu saya karena itu. Jadi Kiai Syarif ini aslinya dari Jogja sebenarnya. Bapak saya Jogja. Oke, Bapak Jogja. Kampung saya dekat dengan Sumodiningrat itu, Jejeran. Jadi ketika saya ke sana, mulai orang banyak berziarah kan, Mbah Ali Maksum juga di situ, Mbah Munawir juga di situ juga kumpul kuburannya. Itu kok sudah ada yang pasang kelambu, kemudian ada juga nyanyian tadi itu. Saya lupa ya Rob itu yang biasa dinyanyikan itu kalau orang tawaf di kuburan muter-muter itu kan nyanyi itu. Saya bilang janganlah mbahku nggak sukanya kayak gini. Jangan apa? Jangan dipasang kayak gini. Kelambunya saya buka. Ya. Alasannya apa? Karena ada orang yang datang ke situ katanya dikabul hajatnya. Kabul itu karena ziarahnya mendoakan almarhum, bukan karena almarhum yang minta sih. Nggak usah minta ke almarhum. Kita ambil, kita buka kelambunya sudah. Udah aja bacaan kayak gini. Baca Quran aja di sini. Hadiahkan pahalanya buat beliau, insya Allah senang. Kan gitu. Dan ini kan dirubah ya. Yang kita biasanya ke kuburan itu dengan tawadu, dengan sopan, dengan ya melembut. Sekarang jadi bernyanyi kan. Nah, ini ironis juga. Dan itu berbarengan. Nah, perubahan-perubahan itu saya kira perlu disikapi dengan bijaksana. Tapi itu ada sumbernya pastinya ya, Kang ya. Saya pernah baca tulisan di jurnal nih bahwa Habib Lutfi itu sering didatengin orang dari berbagai daerah ya. Kira-kira nanya, niki wonten kuburan ning kampungnya Kulo, niki makame sopo, makame sinten gitu kan? Kira-kira begitu. Terus kan Habib Lutfi ya ditanya gitu ya dia sholat dulu apa dulu gitu kan? Kemudian sebulan kemudian orang itu datang, oh itu makamnya Habib apa, Habib gitu loh. Ada beberapa daerah yang memang punya budaya percayaan kayak gitu. Kalau saya gini aja, kalau ada seseorang menganggap bahwa dia bisa mendeteksi, meronsen bahwa ini kuburan siapa, jangan yang kuburan. Tolong takhrij hadis ini sahih enggak? Itu aja. Hadis kan kelihatan bisa dibaca. Nggak usah yang sulit. Tolong sebutkan hadis ini sahih, hasan apa dhaif. Nah itu. Tidak ada dalam ketentuan Islam bahwa menentukan kuburan itu dengan cara-cara seperti itu. Nggak ada ya? Nggak ada, kan kita sejarah. Betul. Sejarah. Harus ada buktinya. Itu yang menyebabkan makam-makam balaw itu semakin banyak ya? Banyak. Ya karena umat kan sangat memuliakan zuriyah Rasulullah. Betul. Sangat memuliakan mereka.
ketika didengar itu adalah makam mana, waduh langsung otomatis. Padahal kita kan seharusnya tabayun dulu, klarifikasi dulu, dikonfrontir. Makanya Pak Gus Nyoto mengatakan kuburan yang di daerah Terboyo Semarang, yang Subadil Kubro, bukan Subadil Kubro, ini kan di sini ada juga. Beliau mengatakan itu tidak usah dibicarakan, itu palsu kok. Itu Profesor Agus Nyoto langsung bicara di situ. Ada di sini, kita bahas panjang lebar di daerah Terboyo ya itu. Terboyo Semarang. Semarang. Saya memang ke sana, waktu yang pertama ke sana saya itu sempat bertanya kepada orang yang jaga di situ. Oh, ini apa sih ada rubang-rubung begini? Kan masjidnya belum selesai. Kemudian itu Pak ada Syekh Jumadil Kubro katanya. Saya kan tukang ziarah, masa kubur rata kayak gini kan? Saya tahu itu. Mas ini kalau nggak salah namanya Mas Akhwan. Mas, ini nggak ada kuburnya tah? Bukan kubur Pak, itu cuma petilasan. Keramik rata, cuma dikasih kelambu. Saya pikir kelambu itu kalau buat anak kecil kan melindungi bayi dari nyamuk kan lebih bagus ya kan. Kuburan kan nggak butuh kelambu. Nah sekian tahun kemudian saya ke sana lagi, wah luar biasa ramai. Ada tulisan ziarah religi, wisata religi, makam Syekh Jumadil Kubro. Lah, kok jadi makam beneran? Iya. Gitu loh. Betul. Dan yang menyedihkan di kampung saya sendiri di Ciamis kemarin kejadian. Apa itu? Iya, ada makam, nggak ada cerita, nggak ada itu, nggak ada ini. Tiba-tiba ada orang bikin genjeng gede, dibikin bangunan, kasih kotak amal, buka pengajian. Ini ada Syekh Dimyati Salam Nunggal katanya. Iya saya datang langsung ke sana kan. Datang, saya ngobrol sama orang situ. Bener kamu, dari mana tahu? Sejarahnya mana? Nggak ada. Ini katanya hasil riadoh Kiai Anu. Mana kiainya kamu ketemu? Aku bilang. Saya tes dulu kiainya. Nggak ada cari kuburan pakai mimpi. Alhamdulillah sekarang tadi saya komunikasi dengan pengurus NU di sana, sudah dibongkar kuburannya. Bongkar ya? Bongkar. Banyak ya makam-makam palsu itu yang dibongkar ya di Semarang. Tuh. Di kemarin Kecamatan Ulu Jami namanya. Oh iya betul, Ulu Jami Pemalang Ulu Jami, dan di Sukabumi, di banyak tempat lah. Iya. Tapi setelah sekian lama dan umat sudah dirugikan besar-besaran dan sudah memberikan keuntungan besar kepada para orang-orang jahat tadi. Jadi harus dihentikan ya, ini balawinisasi makam ya. Harus dihentikan. Harus dihentikan. Masih banyak orang-orang Ba'alawi yang baik, masih banyak. Masih banyak. Tapi saya kok jadi berpikir gini, kalau ini tidak dilakukan secara sistematis dan bersama-sama rasanya tidak mungkin terjadi. Kalau mereka yang baik-baik tahu bahwa ini kebohongan, kenapa tinggal diam? Ar-ridho bizulmi zulmun toh? Ya. Jadi saya beranggapan kalau begitu berarti ini bukan kerjaan orang itu, tapi kerjaan tim. Ya. Maka wajar kalau ada kemudian sementara orang yang menyimpulkan bahwa Balawi semuanya sama. Sebuah kesebalasan yang beda fungsi. Gitu ya. Terus ada, saya lupa nama organisasinya apa ya, Laskar Pembela Laskar apa gitu. PWI. Pembela Wali Songo ya? Wali Songo Indonesia. Wali Songo Indonesia. Kang Syarif masuk ke situ enggak? Oh saya tidak. Enggak ya? Saya tetap di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Anda masuk di sini? Pada Suka. Itu Pada Suka. Memang kita yang punya. Oke. Ini apa? Ini salah satu program-programnya apa aja? Programnya Islam Pasti NKRI Harga Mati itu aja. Komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Jadi kita Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tetap bersaudara dengan yang lain. Dan kita Muslim, tapi di Indonesia kan ada yang lain. Nah itu kita jaga semuanya. Sambil menelusuri, salah satunya makam-makam itu kita telusuri. Kalau memang ada makam orang soleh yang benar-benar itu orang kampung tahu bersejarah, kemudian kok tidak ada yang memperhatikan, ayo kita bareng-bareng berdoa di situ. Kan baik mendoakan. Betul. Jadi jangan sampai ada orang yang ngambil keuntungan ya dari. Dan itu besar loh. Besar ya? Besar sekali. Bisa. Bayangkan saja kalau satu kuburan dalam 1 tahun 5 karung itu berapa duit itu? 1 tahun 5 karung.
Satu kuburan loh ya. Satu kuburan. Ya. Ada kuburan kalau tidak salah dengar yang di sini ini satu bulan sekitar 300 juta. Di mana itu? Di Priok itu, Pasar Ikan ya? Mbak Priok itu. Sementara orang yang jualan ikan pagi, siang, dan malam kan belepotan paling dapat berapa perak sih? Betul. Dia timbang duduk saja di situ jual kebohongan. Itu saya pernah ketemu orang yang deket lah, pernah kerja di Pasar Ikan, itu sip-sipan itu. Jam 8 pagi sampai jam berapa gitu terus. Nah itu diambil. Dan kenapa negara tinggal diam? Tidak. Ini kan kemana uangnya itu? Meskipun tidak sulit melacaknya, kita kan tahu orangnya kan gitu. Betul. Jadi Kang Syarif, ke depan ini kira-kira apa? Ada ini enggak? Ada ide atau rencana atau statement Anda sama masyarakatnya? Berziarah ke kuburan orang tua sendiri. Berziarahlah ke kuburan Wali Songo yang sudah jelas. Dan ziarah kepada guru-gurumu yang ngajari abah tasa itu lebih mahal. Kunjungi guru-gurumu, mulai yang SD sampai yang profesornya kunjungi. Mereka jelas ada meninggalkan sesuatu di badan kita kan, di otak kita, ilmu-ilmu, pesan-pesan, nasihat-nasihat itu jelas lebih berkah. Dan saya kira guru-guru kita semua juga mendoakan kita kan. Nah, dan nggak perlu itu makam direkayasa, diperbarui gitu kan? Dia tidak akan berbahagia dengan bangunan fisik yang kau bikin itu. Bahkan bapak saya pesan dulu, nanti yang aku mati, tolong kuburanku jangan dibangun. Itu pesan orang tua saya. Di mana makamnya itu? Di Ciamis, Ciamis, Banjarsari. Jadi walaupun yang lain ada sedikit tembok, bapak nggak mau, karena itu pesannya. Pesannya, biarkan saja aku apa adanya. Nah, ini kan orang sekarang tersentuh itu bukan dengan orang yang dikuburnya, ya kan? Muncul karisma, hormat itu karena melihat bangunannya kan, gitu. Itu mah bikinan tukang tembok kok. Bikinan tukang tembok, dulu-dulunya nggak ada. Dan memang ada orang-orang yang sengaja membangun itu besar supaya setiap orang yang datang itu tersentuh hatinya, kemudian kalau tersentuh hatinya kan tersentuh juga kantongnya kan, gampang keluar. Jelas-jelas ngambil keuntungan itu ya? Ya. Jelas-jelas itu ya? Dan itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diterima ya? Nggak bisa. Kalau nah ini Banten mungkin rawan juga Banten, kan banyak orang Banten nih, pasti rawan itu karena dari Banten termasuk orang-orang yang memang istiqomah, yang lurus di dalam memelihara kelangsungan sejarah makam-makam leluhur kan, kita memuliakan mereka. Ini sangat rawan kalau nggak cepat ditangkal itu. Tapi Habib itu susah itu masuk Banten loh. Iya, karena ada yang kalah sama kiai-kiai kampung. Iya betul. Itu? Karena orang Banten sedang ngaji kitab. Ngaji kitab. Dan kiai kampungnya kan aktif. Betul. Ya kan? Dan orang Banten suka ziarah tapi ya biasa-biasa aja kuburannya ya kan? Kalau daerah yang kecolongan menurut Anda mana aja? Banyak sebetulnya, hampir semuanya juga kecolongan. Kecolongan. Hampir semua kecolongan. Ya itu yang saya bilang di Ciamis tadi. Bahkan kemarin saya sempat di Pangandaran, ketika di Pangandaran ketemu dengan seseorang dari Bandung. Dari Bandung katanya mau ziarah ke makam Habib Abdurrahman di Pasir Putih. Saya tanya, Ustadz, ini Ustadz nih, di sini nggak ada yang namanya itu. Saya kan orang Banjarsari tahu. Aneh juga nih, orang dari Bandung, Ustadz juga mau berangkat ziarah ke situ. Nah, ketemu saya ngobrol. Terus kita ketemu teman saya juga di daerah Batu Hiu situ. Ada teman ngobrol, di sini juga ada kuburan baru nih ketemu nih dari Keraton Jogja. Lah, ada lagi kuburan baru ketemu, dia salah seorang apa nih dari Keraton Jogja lagi tuh. Yang nemu siapa? Masa kuburan nemu? Kalau Keraton Jogja mungkin saya bisa komunikasikan sebenarnya dengan pihak Keraton Jogja. Kalau tidak salah tuh mimpi juga. Coba yang mimpi sudah ketemu saya bilang. Ini mimpi mulu kok dipercaya. Nah, itu sudah kecolongan. Jadi hampir rata ya, saya juga rata. Kacau bener ya. Kacau ini karena untung ketahuan lah. Ya kan? Untung ketahuan ya. Itu. Nah ini dampak dari ketahuan ini, itu peziarahan kayak gitu tuh
Pasti ada dampaknya lah. Besar. Masalahnya kan begini, Prof. Orang-orang itu kan bisa berziarah ke tempat-tempat itu karena tadinya ada orang yang memang menginformasikan secara bohong kan. Biasalah apa Israiliyat lah kan. Dan itu kan kebiasaan Israiliyat yang ini kan. Percaya bahwa ini udah begitu meyakinkan kan. Tokoh-tokohnya mana pakai jubah kan. Itu sholawatnya juga sampai bisa menangis misalnya. Orang kan meyakinkan. Orang tidak mungkin bohong nih orang seperti ini. Jadi orang lebih yakin kepada orang itu daripada kepada orang yang melakukan penelitian yang rasional karena otaknya sudah dimatikan dulu. Nah itu yang berat sekarang. Itu yang berat sekali. Jadi apapun argumen yang dikemukakan orang-orang yang meneliti, dia akan katakan nggak mungkin, masih ini yang benar, ini yang dikuasai, ini mati. Tapi saya kira generasi muda kita sudah cerdas, dan saya berharap kampus-kampus di mana profesor ada di sini itu mesti dihidupkan lah. Semangat untuk meneliti ulang itu. Kalau perlu ada anak-anak dirangsang untuk membuat disertasi atau apa berjudul yang seperti ini gitu, membahas masalah ini. Saya kira profesor bisa menyampaikan ke anak-anak yang bersemangat ya. Semangat ya. Ada itu bagian dari arkeologi. Kajian-kajian tentang makam tua di Aceh, asik tuh, misalnya di asik banget Pasai gitu kan. Asik tapi banget itu sangat ilmiah lah, apa namanya, nisannya itu dibaca gitu kan, dibersihin dulu, dibaca. Dan itu menarik, Prof. Nah, kenapa ini perlu? Karena kasus Sumodiningrat di Jogja yang kemudian sekarang diklaim menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya, itu dari Habib Lutfi bin Yahya, berarti kan satu leluhur. Itu sudah jadi tesis mahasiswi UIN Yogyakarta. Kan parah itu. Pertanyaan saya, guru besar yang menguji S2 itu apa hanya percaya dengan buku yang ditulis oleh dengan tesis yang ditulis, atau dia juga mendalami? Kan parah. Dia sudah lulus S2 UIN Jogja lagi. Padahal itu bohong gitu. Gitu ya. Apakah tesisnya bisa dibatalkan nggak, Prof? Ya batal dengan sendirinya. Kalau iya banyak tesis yang batal, ya kan, karena dia ngambil apa namanya cara kerjanya serabutan, nggak hati-hati, ya bisa batal. Tetapi dia kan hanya memberi referensi dari Lutfi bin Yahya. Dia ngambil dari orang, tetapi dia tidak konfirmasi ya ke sumber-sumber otentik. Dia menulis misalnya Habib yang itu tadi, bahwa ini Habib Sumodiningrat apa itu kan. Kemudian ada apa namanya, ada keluarga Sumodiningrat yang ini buyut kami Sumodiningrat gitu kan, Pak Panglima Diponegoro ya, jelas batal. Sama dengan begini, kita punya hadis, ternyata sanadnya di atas itu mungkoti, ya hadis itu batal, ya kan? Iya. Mestinya kalau gitu berarti tesisnya bisa dibatalkan toh? Tesisnya batal dengan sendirinya. Nah, kalau batal kan dia tidak boleh menyandang gelar S2 dong, MA di situ kan? Iya. Ini jelas karena keluarga Sumodiningrat masih ada di Jogja, di situ kumpul semua, dan itu dekat kampung saya. Jadi romo saya itu kan orang Blawong, Nokromo, Jejeran itu nggak jauh dari situ. Tahu semua orang di situ. Ya. Tahu semua, termasuk Mbah Kiai Jejer juga tahu semua di situ. Jadi implikasinya jauh ya. Kalau saya dulu kenapa segera mengadakan seminar ini, karena berpikir bahwa satu saat kalau ini dibiarkan maka akan ada klaim bahwa negeri ini adalah hasil perjuangan kelompok itu, dan sekarang sudah terbukti. Maka di sini Pak Agus Yoto juga sudah bicara di sini. Saya sangat menarik dengan statement beliau ini, karena beliau sudah tegas juga bicara bahwa ini harus diluruskan karena akan berhubungan dengan kelangsungan negara. Kan ditanya, fenomena itu sudah ada tentang pemalsuan. Banyak sekali. Ini Profesor Agus Nyoto. Dan saya paling keras menentang itu, mengacaukan nanti, terutama ini. Nanti coba jenengan cari di Google tentang kelompok Habaib dari klaim Azmat Khan. Di situ seluruh orang Indonesia asli diklaim keturunan Habaib. Ini Profesor Agus Nyoto. Termasuk Ibu Kartini. Itu keturunan Sayyid. Lah kan kacau. Ini tulisan beliau. Nanti negara Indonesia ini dianggap negaranya orang Arab, dan kita jadi budak di sini nanti. Ujung-ujungnya itu
sekarang itu dipromosikan kemana-mana bahwa tokoh-tokoh besar Indonesia itu adalah para habaib keturunan Rasulullah. Nanti ke depan hancur bangsa ini, karena ternyata orang-orang besar di sini mulai dari kerajaan Majapahit yang mendirikan orang Arab, para habaib itu. Artinya penduduk pribumi bodoh semua kan gitu, tidak punya peradaban. Saya menghadapi hal itu biasanya pakai logika berdasarkan kebenaran faktual. Kalau memang para habaib turunan Rasul yang dari zaman itu memang benar-benar pernah menegakkan yang disebut kerajaan Majapahit seperti yang dikatakan, harus dibuktikan. Ini Profesor Agus Nyoto sudah mengatakan kekhawatiran itu, dan kekhawatiran itu sekarang sudah terjadi. Gimana ada orang mengatakan bahwa Indonesia itu bintu Tarim, anak perempuannya Tarim, dan Indonesia ini miliknya Wali Yaman. Ini kan jadi Profesor Agus Nyoto sudah menyampaikan ini tahun 2015 ini. Jadi jangan sampai nanti mengira bahwa saya ikut-ikutan terbawa-bawa tentang nasab. Kami tidak bicara nasab. Kami bicara sejarah Indonesia. Karena leluhur kami yang berjuang, kami yang dijajah. Ketika merdeka kemudian ada orang yang mengklaim, maka kita angkat itu. Baiklah Kang Syarif ya, kita cukupkan sampai sini, nanti kita sambung lagi ya dalam kesempatan yang lain. Saudara sekalian, demikian wawancara saya dengan Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura, Pondok Cabe, Pamulang ya, Pamulang, Tangerang Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.